Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kriptografi akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu Data Encryption Standard atau DES. Tim kami beranggotakan 6 orang yaitu saya sendiri Ki Nurul Ain, lalu ada Rizka Aristi Putri, Rehana J. Aminata, Nadira Hoirunisa, Cindy Kezia Marcelina, dan juga Adinda Febriati. Data Encryption Standard didefinisikan sebagai algoritma kriptografi block chipper berbasis Vestal Chipper yang ditetapkan sebagai standar enkripsi oleh NIST pada tahun 1977. DES bekerja pada blok data berukuran 64 bit dengan kunci 56 bit melalui 16 ronde enkripsi. Pada setiap ronde, blok dibagi menjadi dua, yaitu menjadi bagian kanan dan juga bagian kiri. Untuk bagian kiri sendiri dilambangkan dengan LI dan bagian kanan dengan RI. Kemudian diproses dengan round function menggunakan kunci ronde atau KI. Proses enkripsinya ini didefinisikan sebagai LI sama dengan RI-1 dan RI sama dengan LI-1 SOR function RI-1 dan KI. Struktur Vestal sendiri memastikan bahwa proses enkripsi dapat dibalik untuk dekripsi. Selanjutnya adalah penjelasan algoritma dan juga program untuk Google Colab ditampilkan di sebelah kanan. Next, untuk flowchart-nya. Nah, untuk flowchart-nya sendiri, yang bagian kanan ini adalah flowchart untuk menghasilkan kuncinya, dan yang sebelah kanan itu adalah flowchart general untuk mengencode kodenya sendiri, diawali dengan initial permutation, lalu ada 16 ronde, dan diakhiri dengan final permutation. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dari proses DES berikut ini. Pertama, di codingan ini terdapat beberapa matriks. Yang pertama ada matriks IP table, yang kedua ada PC1, lalu ada matriks shift schedule, lalu ada matriks PC2, matriks E-box, dan S-box berjumlah 8 X-box, dan P-box. Lalu ada matriks IP inverse. Dan dilanjut ada tiga fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi mengubah dari ASCII ke biner. Yang kedua adalah mengubah string biner kembali ke ASCII. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk menampung hasil IP-nya. Jadi yang pertama kita mempunyai masukan plain text, yaitu data berukuran 64 bit, yaitu 8 karakter ASCII, dan kuncinya berjumlah 64 bit, dengan keluaran ciphertextnya yang merupakan hasil enkripsi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah akan diubah plain text menjadi bentuk biner 64 bit, lalu kemudian kunci 64 bit dihilangkan 8 bitnya sehingga tersisa 56 bit kunci utama. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mencari subscript. Yang pertama ini kuncinya kita mempunyai kuncinya A B C D F G H. Kemudian habis itu kita ubah menjadi ke biner sehingga bisa menghasilkan 64 bit. Setelah itu setelah menjadi biner kita terapkan ke PC1. Setelah di PC1 itu dari 64 bit menjadi 56 bit dengan bit kelipatan 8-nya dihapuskan. Terus habis itu kita kita mencari C0 D0. Dari hasil PC1 itu kita bagi dua, masing-masing 28 bit, sehingga didapatkan C0 dan D0-nya. Setelah itu kita lakukan pergeseran ke kiri. Kita lakukan pergeseran ke kiri left shift. Di sana ada number untuk left shift-nya. Setelah itu didapatkan left shift per rondenya berapa. Itu sampai ke 16. Terus habis itu setelah itu kita menggunakan PC2 untuk menghasilkan 48 bit kunci ronde K1. Selanjutnya kita melakukan initial permutation ya dari 64 bit plain text menggunakan tabel IP, kemudian hasilnya itu dibagi jadi dua, 32 bit kiri dan 32 bit ke kanan. Setelah itu kita untuk setiap I1 hingga 16 itu kita melakukan langkah yang pertama itu ekspansi. Jadi kita pakai tabel ekspansi untuk mencari dari 32 bit menjadi 48 bit. Setelah itu kita melakukan XOR dengan substitusi dan kemudian kita menggunakan substitusi Xbox. Di substitusi Xbox itu kita bagi hasil XOR menjadi 8 blok masing-masing 6 bit. Setelah itu kita masukkan tiap box ke dalam Xbox untuk diubah menjadi 4 bit. Kemudian setelah itu gabungkan hasilnya jadi 32 bit. Nah, setelah itu kita melakukan permutasi. Dia tuh melakukan permutasi pada 32 bit hasil Xbox menggunakan Pbox table, sehingga setelah itu kita melakukan operasi XOR. Jadi untuk mencari L1 R1 itu digunakan rumus
seperti yang ada di ini, L1 itu sama dengan LI itu sama dengan RI-1 dan RI itu sama dengan LI dikurangi 1 di-XOR-in dengan fungsi RI-1, KI. Setelah itu, setelah rondenya selesai, kita tuh setelah mendapatkan L16 dan R16, kita swap untuk mendapatkan hasil yang R16 itu di kiri dan L16 itu di kanan. Setelah itu kita melakukan inverse initial permutation agar mendapatkan hasil ciphertextnya dengan 64 bit. Setelah itu baru diubah ke ASCII lagi. Enkripsi melalui proses yang serupa dengan proses enkripsi. Dari melakukan initial permutation, pembagian tabel menjadi L dan R, dan perlangkah DES, yakni ekspansi, XOR, substitusi S-box, dan permutasi akhir, sebanyak 16 kali putaran. Hanya saja, untuk kunci dekripsi dibalik. Jika enkripsi menggunakan kunci dari pertama hingga ke-16, dekripsi menggunakan kunci dari ke-16 hingga ke pertama. Fungsi yang digunakan adalah fungsi decryption, yang di dalamnya memanggil fungsi padding untuk membuat binary plain text menjadi genap berkelipatan 64 bit. Lalu, memanggil fungsi dekripsi block yang diterapkan untuk mendekripsikan setiap kelipatan 64 bit. Lalu hasil akhirnya akan dikembalikan ke bentuk ASCII. Oke, selanjutnya untuk hasil program. Setelah dibuat programnya, kami melakukan beberapa contoh uji coba program. Yang pertama di sini kami mencoba menginput string hello, yang dimana kami dapatkan ciphertext dan hasil dekripsi yang sesuai dengan plain text-nya, yang berarti untuk enkripsi dan dekripsi untuk string hello ini berhasil. Lalu kami juga menguji coba untuk string hello war, yang dimana kami dapatkan di sini hasil dekripsinya pada string R tidak kembali lagi ke R, melainkan dia berubah menjadi angka 9, yang berarti ada terjadi kegagalan pada proses dekripsinya. Lalu kami juga mencoba untuk string hello world, yang dimana huruf D pada akhir stringnya juga tidak terbaca, dia menjadi simbol yang tidak dapat terbaca. Lalu kami juga mencoba untuk uji coba string hello world. Di sini hasil dekripsinya berhasil, yang dimana dia kata inputnya berubah kembali menjadi plain text-nya sesuai. Dan setelah itu kami juga mencoba untuk melakukan uji coba dengan menggunakan satu string atau satu karakter. Di sini kami mencoba untuk menggunakan huruf D, dan setelah kami lakukan enkripsi dan dekripsinya, untuk hasil dekripsinya sendiri terlihat bahwa dia hasilnya tidak terbaca. Lalu untuk huruf A yang kami juga coba input, di sini dia berhasil, di mana dia terlihat bahwa hasil dekripsinya dia kembali ke plain text yang semula. Dan setelah kami bandingkan, kami mencoba untuk melakukan dekripsi dan enkripsi untuk string huruf D sebanyak 2 kali, yaitu jadinya D stringnya, dan terlihat bahwa untuk karakter yang pertama huruf D-nya dia kembali menjadi string yang plain text-nya, namun untuk karakter keduanya dia menjadi simbol yang tidak terbaca. Dari hasil uji coba program tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa hasil enkripsi dan dekripsi dari program tersebut umumnya benar atau berjalan dengan baik untuk input tertentu. Namun ada beberapa karakter seperti huruf R, T, P, D, F, H, J, L, Z, X, T, B, dan N yang cenderung bermasalah jika dia berada di akhir string, ataupun jika inputnya hanya kita input satu string saja atau satu karakter saja. Namun jika huruf-huruf tersebut kita input pada suatu string di tengah-tengah string tersebut, maka hasil dekripsinya akan tetap benar. Yang berarti bahwa kesalahan dari hasil dekripsi tersebut bukan berasal dari algoritma DES itu sendiri, melainkan dari proses konversi karakter ASCII-nya yang kesalahannya terjadi pada blok terakhir. Analisis program. Boleh next. Yang pertama ada analisis komputasi. Program kami implementasikan algoritma standar DS, yakni membagi plain text dengan membagi plain text menjadi blok-blok 64 bit. Jumlah ronde atau encipheringnya tetap 16, sehingga waktu komputasi bertambah linear terhadap panjang teks. Untuk teks berukuran kecil, yakni 1-3 blok, waktu eksekusi sangat cepat, yakni kurang dari 1 milisecond. Penggunaan memori efisien karena DES hanya diinisialisasi 1 kali di awal, sehingga kesimpulannya secara komputasi, program efisien dan ringan serta menggambarkan proses DS dengan benar. Implementasi ini cocok untuk simulasi pembelajaran konsep DES, namun bukan untuk penggunaan keamanan nyata.
Selanjutnya adalah analisis kesalahan dan kekurangan implementasi. Yang pertama ada representasi hypertext. Salahnya adalah program langsung mengubah hasil biner ke karakter ASCII, padahal sebagian hasil biner tidak mempunyai padanan karakter yang bisa ditampilkan. Dampaknya berhubungan dengan kesalahan atau kekurangan implementasi selanjutnya, yakni karakter tertentu bermasalah di akhir string. Misalnya R9, F3, D tanda tanya, dan sebagainya. Karakter yang bermasalah di akhir string menyebabkan hasil dekripsi menjadi karakter lain. Selanjutnya. Yang ketiga yakni padding yang digunakan tidak standar. Masalahnya program menambahkan bit 0 untuk memenuhi blok, tetapi tidak memiliki aturan penghapusan padding yang jelas. Dampaknya kadang muncul karakter kosong atau hasil akhir sedikit berbeda pada dekripsi seperti yang dijelaskan pada kesalahan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah kunci yang digunakan statis atau tidak ada randomisasi. Program menggunakan kunci tetap A, B, C, D, E, F, G, sehingga tidak ada pilihan kunci acak atau validasi kunci. Dampaknya enkripsi bisa ditebak, sehingga tidak aman untuk penggunaan nyata. Kemudian yang terakhir adalah mode operasi belum diterapkan. D sendiri hanya mengenkripsi tiap balok secara pisah dengan mode ECB. Masalahnya pada data panjang atau berulang, pola antar blok bisa dikenali. Next. Jadi kekurangan D secara umum dibandingkan dengan sistem kripto lain adalah panjang kuncinya yang hanya 56 bit, sehingga bisa diras dengan brute force modern karena hanya memiliki kemungkinan 2 × 56 kemungkinan. Kemudian tidak tahan terhadap serangan diferensial dan linear crypta analisis. Selanjutnya mode dasar D sendiri yang tadi telah dijelaskan menggunakan ECB mudah memperlihatkan pola jika plain text-nya berulang. D sendiri sudah dianggap tidak aman untuk penggunaan praktis dan biasanya digantikan oleh algoritma yang lebih kuat seperti triple DES atau AS. Meski demikian, DES tetap penting secara historis karena menjadi dasar pengembangan banyak sistem kripto modern. Jadi kesimpulannya, program berhasil mengimplementasikan proses enkripsi-dekripsi sesuai algoritma aslinya dengan standar DES. Namun hasil pengujian menunjukkan sebagian kecil karakter berubah saat dekripsi, khususnya jika berada di akhir blok. Hal ini terjadi karena konversi ASCII langsung dan padding tidak standar, bukan karena kesalahan pada proses DS-nya sendiri. Jadi secara fungsional, algoritma berjalan benar dan sesuai konsep. Namun perlu perbaikan di sisi representasi output dan manajemen kunci agar dapat mendekati implementasi DS yang sesungguhnya. Selanjutnya, aplikasi DES di kehidupan nyata. Yang pertama adalah transaksi perbankan berupa ATM dan juga kartu kredit. Pada sistem perbankan ini, DES digunakan untuk mengenkripsi PIN yang dimasukkan pada mesin ATM dan juga melindungi komunikasi antara mesin ATM dengan server bank. Lalu yang kedua adalah sistem pembayaran elektronik seperti pos dan juga mesin EDC, di mana DES digunakan untuk melindungi data transaksi, mengamankan nomor kartu pembayaran, dan juga menjaga komunikasi antara mesin transaksi dan juga server bank. Next. Yang ketiga adalah akses sistem dan jaringan atau Unix dan Linux. Pada sistem ini, DES digunakan untuk menyimpan password terenkripsi dan juga autentikasi pengguna jaringan di sistem legacy. Dan yang terakhir adalah telekomunikasi dan juga SIM card. Pada SIM card, DES digunakan untuk mengamankan komunikasi antara SIM card dan jaringan operator dan juga menghindari duplikasi atau pemalsuan kartu SIM. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.